Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sambil musik memainkan sebuah lagu. Tuhanku dan duri yang menusuk jadi mahkotamu, Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Jumat Agung ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah secara online meskipun di tengah keadaan yang sulit ini. Kiranya kami boleh kembali diingatkan ya Tuhan bahwa ibadah itu tidak dibatasi oleh kehadiran kami di sebuah gedung, tapi lebih dari itu ya Tuhan, kesatuan hati dan jiwa kami ya Tuhan yang ingin bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah di hari Jumat Agung ini pikiran dan hati kami boleh dibukakan ya Tuhan, supaya kami bisa benar-benar mengenang akan karya penebusan-Mu yang besar di atas kayu salib. Dan kami juga boleh diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus saja yang memimpin jalannya ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengenang bahwa oleh darahnya saja dosa kita telah dihapuskan, dan oleh karena salibnya saja kita boleh memperoleh keselamatan. Mari kita bersama-sama nyanyikan Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulih
Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ayat pengakuan dosa diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat sekalian, ketika kita dihadapi oleh persoalan-persoalan di dalam hidup, terutama sekarang di mana keadaan semakin sulit, sudahkah kita mengingat akan penderitaan Tuhan di jalan salib? Ia disiksa, dihina, dan dicela. Ia memikul kayu salib yang begitu berat dan memakai mahkota duri yang begitu menyakitkan. Apakah kita sudah menyadari ataupun mengingat bahwa kita itu sebenarnya adalah manusia yang berdosa, yang sebenarnya pantas untuk menerima hukuman tersebut? Tapi justru Yesus yang kudus dan tidak bercela, yang rela memberikan dirinya untuk menggantikan kita. Saudara-saudara, jikalau kita masih mengeluh di keadaan hidup yang sulit ini, ataupun kita berbangga diri atas usaha-usaha yang kita capai dalam hidup, marilah kita bersama-sama ingin datang kembali ke Tuhan. Kita ingin mengaku bahwa kita sebenarnya adalah manusia yang berdosa, dan sebenarnya kita adalah manusia yang tidak berdaya. Kita juga ingin kembali diingatkan bahwa Tuhan terlebih dahulu menderita bagi kita, dan Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kasih-Nya itu Ia telah buktikan melalui karya penebusan-Nya di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita
Dia serahkan dirinya di Kalvari. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam bahasa Inggris. Down the Via Dolorosa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Sebelum kita memasuki bagian ibadah yang selanjutnya, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul At the Cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh Lord, you searched me. You know my way.
for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Cece wes dapat email dari BCIT ta? Iya udah barusan. Untung kita grocery store. Iya sih. Pilates laan. Loh emangnya kita sih hot pilates ta? Ya iya lah kita lo wes beli. Emang lah yo gak dipakai. Karantin. Kalian udah baca email dari BCIT belum? Iya ini baru dapat. Nah terus spirit tutorialmu ya apa Len? Nah itu, aduh nggak tahu deh, nggak dapet duit lagi. Oh no. Loh, Cia mau kemana? Habis ini kita mau pergi hot pilates. Hah? Bukannya harus self quarantine? Iya sih, cuma sayang ya gak dipakai, mau expired deh. Coba telepon tempatnya dulu, siapa tahu tutup. Ya juga. Si. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ren, ya apa kita buat quarantine checklist? Hah? Kalau aku rasanya mau catch up on my reading sih. Enaknya aku apa yo? Bingung. Mulai nyicil grup project wes. Rajin. Ya apa maneh? Mau ngapain lagi? Aku pengen baking, tapi aku bingung baking apa. Brownies. Boleh. Kamu ngapain, Len? Aku paling grup project. Gila, kalian semua kok rajin ya? Aku rasanya mau main The Sims deh habis ini. Boleh. Dasar. Jangan keseringan Mbak BC. Dicoba. Emang. Saya kok nggak bersih? Some good news. Someone I know is getting married. Yeah, and weddings are happy occasions. Oh, by the by, it's my ex-wife Emily. Ren, bosen Ren? Kita loh ada quarantine checklist di fridge. Coba lihat ada yang belum dilakuin atau enggak. Buka apa sih kecuali main. Dasar. Ngapain yo enaknya habis gini? Aku pengen barbecue chicken nih. Ayo pengen. Iya, aku juga pengen. Ayo pengen.
teman-teman yang di grup Dynamics itu belum? Aku cuma lihat dari story doang sih, males ngikut linknya. Aku udah baca sih. Terus menurutku bagus. Aku cuma baca yang dari grup sisters itu loh, yang ental kitan mingguan. Yang dari kejadian sampai itu lah. Coba baca aja renungannya bagus. Oke. Ramen. Oh no. Bagus pol renungannya kemarin. Ya, apalagi kita renungan bareng aja. Bisa lebih fokus mungkin. Dasar wis tobat ah. Iya. Ngena pol sih kemarin soalnya. Yo nggak apa-apa, ayo renungan bareng. Pagi ta malam? Malam. Anaknya aku nunggu rambutku hitam atau sampai pagi ya? Tadi kamu nggak mau wesan semir, rambutnya rusak. Tapi lebih apik lek di keriting. Tapi hitam lebih apik lek nggak diapa-apa no. Ya wes copot aja lu. Kalian lagi ngapain? Ngomongin semir rambut. Iya, makanya. Ini nganggur ta? Iya, aku baru selesai nonton drama. Oh ya wes, kalau gitu kita renungan bareng aja yuk. Boleh. Apa itunya? Judulnya hari ini apa? Yang pakai renungan dari Dynamics, dari GII itu loh. Oh, aku tadi lihat sih story-nya. Day 5 ya? Iya, Nih, bapak ya. Ya ampun, aku ada file exam due besok belum tak kerjain sama sekali. Pancet aja. Ya salah ya main The Sims terus tiap minggu. Halo guys, gimana kabar kalian? Bosen Baik, aja. Ci. Hello. Terus renungannya gimana? Lancar-lancar semua tak? Bolong-bolong sih, tapi tahu nggak, Clara, kemarin aku sama Karen sama Helen renungan bareng. Oh ya? Terus gimana hasilnya? Lumayan, Pilar. Kita jadi dapat banyak.
Tapi masalahnya lama-lama kita jadi sibuk, terus tambah susah buat ngulangin waktu. Tapi actually itu bagus banget sih idenya. Aku mau ikutin kalian ah. Boleh sih itu, kalau misalnya kita beneran jadi kayak gitu. Oh, kalau gitu gimana kalau kita tiap malam ketemuan di Zoom meeting buat renungan bareng menjelang Jumat Agung? Boleh. Semua setuju nggak? Boleh. Setuju. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari sebelum kita menikmati berkat Tuhan, makanan rohani di dalam Jumat Agung ini, kita siapin hati kita dengan kita membuka ibadah ini dengan doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati dan urapi kami semua umat-Mu. Biarlah kami boleh disiapkan untuk boleh menikmati hadirat-Mu, sekalipun kami sedang melakukan ibadah dengan cara online. Berkati ya Tuhan, supaya kami bisa tetap konsentrasi di dalam membaca, mendengarkan, sehingga kami bisa menemukan ya Tuhan penguatan, pembaharuan, serta penyegaran rohani di tengah-tengah pandemi corona, self-quarantine ini. Kami bisa tetap terus mengalami damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, serta kasih yang terus berlimpah-limpah, sehingga dimampukan untuk boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati buat umat-Mu yang di rumah, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, ini doa kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, pagi hari ini kita akan mempelajari satu tema yang sudah dipersiapkan oleh panitia, yaitu Christ the Servant. Hari Minggu nanti kita akan membahas kesinambungannya, bagian yang kedua yaitu tentang Christ the Servant King. Nah, bicara tentang Christ the Servant, ya, ada 5 hal. Ada 5 poin yang akan kita pelajari, dan ada 5 bagian dari dalam Alkitab yang akan kita lihat, yang menjelaskan kepada kita tentang tema Christ the Servant King ini. Mari kita sama-sama pertama melihat di dalam bacaan yang pertama, Yesaya pasal 42. Kita akan membaca bersama-sama. Yang di rumah siapin Alkitabnya, kitab suci, handphone suci. Kita buka Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Yang di rumah kalau dapat mengikutnya juga, bacakan dengan suara yang kencang. Kita baca bersama-sama. LAI memberikan judul Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan dan juga mampu mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam keseharian kita. Bagian yang pertama, bicara tentang Christ the Servant King, sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 42 ini. LAI sudah menjelaskan gitu, bahwa judulnya ini bicara tentang hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan, the servant of God, servant of the Lord. Nah, ayat 41 dikatakan bahwa lihat, this is my servant, lihat ini hambaku. Sekali lagi, pasal 42 ini bicara bahwa nubuatan suatu waktu nanti akan datang Mesias bagi orang Israel. Mesias inilah yang nanti akan serve the justice, membebaskan orang Israel dari segala belenggu dosa. Dan dikatakan di sini ada beberapa karakter yang indah dari Mesias yang akan datang itu. Yang pertama dilihat di sini, yaitu itulah identitasnya. Ayat 1, lihat, itu hambaku, itu servantku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa servant atau hamba itulah identitas Mesias. Berbeda sekali dengan apa yang dipahami oleh
orang Israel, orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka punya pemahaman yang berbeda sekali. Apa mereka nggak baca Alkitab? Apa mereka baca tapi mereka nggak mengerti? Atau mungkin mereka baca, mereka nggak saat teduh, nggak merenungkan, sehingga akhirnya mereka nggak dapat. Padahal sudah jelas-jelas Mesias yang datang bukanlah Mesias seperti bayangan mereka, yang akan menggulingkan tahta Roma dan menggantikan dengan tahta kerajaan, sehingga akhirnya mereka mengulangi kejayaan Raja Daud. Tidak. Alkitab mencatatkan bahwa identitasnya sebagai hamba, dan bagaimana dia melaksanakan tugasnya dikatakan bahwa ia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat 2, ia tidak akan berteriak dan tidak akan menyeringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ya, ini gambarannya bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang spektakuler, bukan spektakuler, tapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang seperti pada umumnya menggalang massa, menggerakkan orang-orang dan menyuarakan di jalan-jalan. Tidak, dia akan melakukan dengan lembah lembut, dengan diam, dengan damai. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Ayat 3 dan 4 juga mengatakan bahwa buluh yang terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak. Ini gambaran bahwa ada orang-orang yang tertolak atau ada orang-orang yang tidak dianggap. Orang-orang yang kecil, yang termarginalkan. Mesias tidak akan menolak. Orang-orang yang putus asa seperti ini tetap akan dilayani. Dan dikatakan ayat 3, dengan setia dia akan melayani, menyatakan hukum. Dan ayat 4 dikatakan bahwa dia sendiri tidak akan pudar, dia sendiri tidak akan patah terkulai sampai hukum terlaksana. Ini semua gambaran tentang Mesias, bahwa Mesias akan melaksanakan tugasnya. Orang kecil tidak akan ditolak, dia akan terima, dia akan layani. Dan dia akan tidak selesai sampai hukum terlaksana, barulah dia akan dipatahkan. Ini bagian yang pertama, bicara tentang Mesias. Mesias yang disampaikan dalam Alkitab yang kita baru baca sekali lagi menjelaskan bahwa Mesias yang akan datang berbeda konsep dengan orang Israel dan murid-murid. Bahwa Mesias yang akan datang adalah Mesias yang melayani. Ini poin yang pertama tentang Christ the Servant. Yang kedua, ini juga masih bicara tentang nubuatan. Mari kita sama-sama lihat dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Terus saya mau ajak kita sama-sama membaca bagian ini ya. Kita baca dengan kencang dan saya akan membacakan juga buat kita sekalian. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Jadi ini bagian sebelum Tuhan Yesus masuk kepada minggu-minggu sengsara, the Passion. Ya, Tuhan Yesus ada di kota Betfage, dekat dengan Gunung Zaitun, Bukit Zaitun. Ya, masuk menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus dikatakan menyuruh dengan sengaja. Dia punya pengetahuan bahwa di depan itu dia melihat ada di kampung depan ada keledai, dan dia suruh 2 muridnya untuk mengambil. Kalau ada yang tanya, bilang nanti akan dikembalikan. Untuk apa? Ayat 4 dan ayat 5 mencatat apa maksudnya. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Nabi siapa? Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 yang ditulis di dalam Matius ayat 5 ini. Ya, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini poin yang kedua, bahwa Tuhan Yesus sendiri dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dia dengan sengaja menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Bahwa nubuatan Nabi Zakaria tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggambarkan diri bahwa dia adalah seorang Mesias itu. Karena Zakarias dalam nubuatannya bicara tentang bahwa Mesias itu akan datang nanti dan dia akan menunggangi seekor keledai yang kecil dan memasuki Yerusalem. Ya, nah apa maksud dari
lemah lembut dan keledai. Nah, kata lemah lembut itu muncul di dalam ayat 15 ayat 5 ini. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut. Nah, gambaran lemah lembut inilah bicara tentang Tuhan Yesus yang melayani. Kata lemah lembut ini kurang tepat sebenarnya terjemahannya. Dari bahasa Yunani, kata praus itu lebih tepat diterjemahkan humble. Humble, ya. Humble, atau bahasa kita kalau mau diterjemahkan yang jelas bukan lemah lembut, tapi humble itu adalah orang yang merendahkan dirinya untuk melayani orang yang lain. Arti kata praus itu sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya ditampung oleh kata humble itu sendiri. Karena kata praus itu kalau mau diartikan adalah seorang yang punya kuasa, punya power, tapi kemudian dia tidak menggunakan powernya. Instead dia submisif, dia menundukkan dirinya karena dia mau mentaati suatu panggilan yang lebih besar. Nah, inilah yang kita lihat. Tuhan Yesus punya panggilan yang lebih besar dan dia menundukkan dirinya. Dia punya kuasa, dia punya power. Dia adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Tapi dia mengosongkan dirinya seperti Paulus bilang di dalam Filipi, dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa menjadi seperti ciptaan, seperti manusia untuk melayani Tuhan, melayani Bapa. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa keledai. Pada masa Yesus, keledai dan kuda adalah dua alat transportasi yang sangat umum. Tapi ada perbedaan. Kalau bicara tentang kuda, ini kontrasnya. Kuda itu identik dengan gagah dan ini adalah seolah-olah simbol perang. Sementara keledai, selain dia punya simbol damai, ya, dengan gayanya yang culun, imut. Saya beberapa waktu yang lalu masih di Washington, setahun sekali pasti ikut ke ada satu fair yang sangat besar, Washington State Fair, dan suka saya sama anak-anak pergi ke tempat binatang-binatang. Nah, di situ banyak keledai yang didandanin, lucu, ya. Berbeda dengan kuda tampangnya gagah, tapi kalau keledai itu lucu tampangnya gitu, kayak innocent, tapi sekaligus juga imut gitu, ya. Nah, itulah gambaran keledai. Yang pertama itu peace. Tapi yang kedua juga bahwa keledai punya simbol kerajaan, ya. Nah, itulah sebabnya di dalam Matius 21 nanti kemudian ayat 9 kita lihat waktu Tuhan Yesus datang dan memasuki Yerusalem dengan keledai, orang-orang responnya adalah Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya. Ya, orang-orang pada masa ini bisa menangkap bahwa gambaran Tuhan Yesus menaiki seekor keledai seperti gambaran keagungan, sebagai gambaran kerajaan, tapi sekaligus juga datang dengan damai. Nah, inilah gambaran karakter Mesias yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Bahwa Mesias yang datang itu Tuhan Yesus, dan dia akan datang dengan wujud seorang yang humble, come with peace. Yang ketiga, kita akan melihat juga bahwa tema tentang Christ the Servant ini ada di dalam perjanjian baru, di mana kita lihat Tuhan Yesus juga sendiri bertindak di dalam tindakannya. Dia melakukan tindakan yang menunjukkan dia adalah hamba yang melayani, bukan atasan. Mari kita sama-sama melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ya. Yohanes pasal yang ke-13, kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-4, ayat 5 dan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan buat kita sekalian, ya. Yohanes pasal 3 ayat 4, 5 dan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekakan dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini poin yang ketiga yang mendukung tentang tema Christ the Servant. Bahwa Tuhan Yesus sendiri di dalam tindakannya ini dengan sadar, dia bangkit berdiri setelah mereka melakukan perjamuan makan bersama. Tuhan Yesus mengikatkan kain pada pinggangnya dan dia mengambil suatu basi atau baskom, mengisinya dengan air, dan dia mulai membasuh kaki murid satu persatu. Apa maksudnya ini? Ini adalah suatu tindakan, suatu demonstrasi dari Tuhan Yesus yang mau memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa lihatlah aku. Seperti ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu bilang aku adalah Tuhan dan Guru. Benar demikian. Tuhan berkata, kamu bilang aku adalah Tuhan dan Guru. Nah, ini dia Tuhan bilang, karena kamu bilang aku Tuhan dan Guru, aku sudah melakukan tindakan melayani ini, kamu pun wajib melayani. Tindakan membasuh kaki Tuhan Yesus ini memberikan dua signifikansi buat kita. Yang pertama, Tuhan mau mendemonstrasikan buat His humility and His servanthood. Apa yang dia mau tunjukkan kepada kita adalah pertama, kerendahan hatinya. Itu yang dia mau tunjukkan yang pertama. Dan yang kedua, dia mau tunjukkan juga kepada kita adalah servanthood-nya. Bahwa dia adalah orang yang, atau Tuhan atau Guru yang terus melayani. Ini signifikannya. Ini sangat penting bahwa pada masa itu orang yang melakukan tindakan membasuh adalah jongos, adalah orang budak yang tidak punya harga, yang tidak dianggap. Tapi Tuhan Yesus mengambil tindakan itu. Kalau di ruangan itu ada orang yang harus melakukan tindakan itu, bukanlah orang yang lebih tinggi, guru atau Tuhan. Harus orang yang lebih rendah. Tapi dari antara murid-murid tidak ada yang mau melakukannya, karena mereka pikir itu terlalu hina buat mereka untuk membasuh, membersihkan kaki murid-murid dan juga Tuhan. Sehingga mereka tidak memikirkan hal itu untuk melakukannya. Mereka pokoknya berkumpul saja dan berfellowship. Tuhan Yesus yang memulai tindakan ini terlebih dahulu. Untuk apa? Sekali lagi, untuk memberikan teladan bahwa Dia adalah Tuhan, adalah Guru yang melayani. Signifikansi yang kedua, ini juga tentunya adalah supaya mengkontraskan. Kalau kita tahu nanti di dalam Matius, Markus, Lukas mencatat bahwa sebelum kemudian Tuhan Yesus akhirnya disalib, murid-murid atau sebelum perjamuan, murid-murid sudah sempat berantem sebelumnya. Karena apa? Mereka memperdebatkan tentang posisi. Mereka memperdebatkan tentang siapa yang menjadi terbesar di antara mereka. Ya kalau udah berantem begini, boro-boro mereka mau membasuh kaki. Boro-boro mereka mau melayani satu dengan yang lain. Oh, mereka saling berantem kok. Mereka merasa bahwa satu dengan yang lain, mereka lebih tinggi. Yang satu lebih tinggi. Bahkan Yohanes dan juga Yakobus memanggil mamanya untuk membantu mereka ngomong sama Tuhan Yesus supaya mereka dapatkan posisi. KKN sudah ada pada masa itu. Tuhan Yesus melakukan tindakan ini untuk membongkar mereka punya pemikiran yang salah. Kalau mereka memikirkan tentang posisi, tentang kedudukan, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak sedang mencari posisi dan kedudukan. Dia justru malah melayani mereka. Ini poin yang ketiga. Bicara tentang Christ the Servant. Poin yang keempat, Christ the Servant, kita bisa lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 4-5. Mari kita sama-sama melihat bagian ini ya. Markus pasal 10 ayat 4-5. Ini tema atau ini moto kampus saya ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada dua hal yang bisa kita lihat dari poin yang keempat ini ya. Yaitu hal yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu konsep yang baru kepada murid-muridnya. Murid-muridnya melihat bahwa kebesaran itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Itu sebabnya mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan
tujuan itu. Karena kalau mereka dapat tujuan kebesaran itu, maka selebihnya akan ditambahkan. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang kebalikan dari dunia. Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka bahwa tujuan menjadi murid dan tujuan Tuhan sendiri bukanlah kebesaran. Ya iyalah, bukan kebesaran yang Tuhan kejar. Wong dia sudah besar kok. Dia adalah Tuhan Allah. Dialah oknum kedua. Buat apa lagi dia mengejar kebesaran? Kebesaran sudah merupakan bagiannya karena dia punya identitas sebagai anak Allah. Dia tidak perlu lagi mengejar itu. Apa dong tujuannya yang dia kejar? Yaitu to serve his father. Tuhan Yesus bilang bahwa aku datang untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Ini tujuan dia. Dan itu jugalah yang harusnya menjadi tujuan kita. Waktu tujuan Kristus menjadi tujuan kita, to serve the Father, to serve God, greatness will come with that. Greatness bukan sesuatu yang harusnya kita perjuangkan atau menjadi ujung. Waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang agung, yang besar, disitulah letak kebesaran dan keagungan kita. Saya masih ingat waktu itu di SMA dan juga di sekolah, ada anak-anak populer, ya. Anak-anak populer dan orang suka dekat-dekat kepada orang yang populer ini. Kenapa? Karena kita pengen kena tempias daripada kepopuleran mereka. Seperti Tuhan mau sampaikan begini, greatness itu adalah sesuatu yang akan kamu dapat tempias waktu kamu mendekat kepada Tuhan yang great. Hal yang kedua, Tuhan Yesus juga mau menyampaikan begini, bahwa greatness-nya kekristenan berbeda dengan dunia. Greatness-nya kekristenan adalah waktu kita melayani, seperti teladan Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita sebagai orang Kristen renungin hal ini, indah sekali. Jangan mengejar lagi kebesaran. Kejarlah bersama-sama. Seperti teladan Tuhan Yesus mau melayani. Disitulah letak kebesaran. Poin yang terakhir bicara tentang Christ the Servant. Kita akan sama-sama lihat, yaitu di dalam Yohanes pasal 13. Kita sudah buka tadi, ya kita akan buka lagi, tapi baca bagian ini, kita akan membaca ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perintah Tuhan Yesus pada bagian yang ke-5 ini, hal yang terakhir, menunjukkan bahwa Tuhan memang sengaja melakukan tindakan ini agar supaya murid-murid mengikuti teladannya. Ayat 14 diulang lagi dari ayat 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib. Ini ayat 14. Kamu wajib saling membasuh kakimu. Dan diulang lagi. Ya kalau misalnya Alkitab mencatat berulang-ulang, itu mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perintah untuk dilakukan. Perintah untuk dilakukan. Kenapa? Kenapa harus dilakukan? Karena pertama Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya. Dan yang kedua, Tuhan mau lewat kita melakukannya. Ayat 17 mencatat
Waktu kita mendengarkannya, waktu kita tahu semua ini, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kebahagiaan di dalam hidup kita itu adalah bukan karena kita mencapai hal ini dan itu, tapi kebahagiaan di dalam dunia ini apabila kita taat kepada Tuhan. Kebahagiaan di dalam dunia ini apabila kita sampai kepada tujuan Tuhan menciptakan kita dan memanggil kita. Kalau tujuan Tuhan menciptakan kita untuk melayani Dia, disitulah letak kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya saudara tidak mau melayani Tuhan, saudara melayani diri saudara, saudara melayani kedangian saudara, sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami kepuasan dan kenikmatan. Masih di dalam pasal 13 ini, ayat 34-35 menjadi penutup dari bagian ini. Tuhan Yesus kemudian menutup dengan Dia berkata bahwa aku memberikan suatu perintah baru kepadamu, itu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian orang yang tahu bahwa dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah terakhir atau perintah baru tentang mengasihi ini sangat terkait erat dengan saling melayani. Ya, begini, bisa saja kita bilang sama Tuhan atau sesama orang, aku mengasihi kamu, ya. Tapi apa bukti kita mengasihi kamu atau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Bukti itu cuma bisa dilihat kalau saudara menyatakan tindakan kasih saudara dengan konkret. Dan bentuk konkret dari kasih yang saya mau kaitin dalam bagian ini adalah melayani, merendahkan diri satu dengan yang lain. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau kita menunjukkan kasih yang seperti ini, yang saling melayani, saling merendahkan diri, orang akan melihat dan orang akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Orang-orang akan memuliakan nama Tuhan. Sebaliknya, kalau murid-murid berantem seperti yang sebelumnya, berantem karena posisi, malah orang-orang tidak akan tertarik dengan kekristenan. Boro-boro Tuhan dimuliakan, mereka mencaci, memaki Tuhan, menjelek-jelekkan kekristenan. Karena kita menunjukkan sikap yang seperti ini. Itu sebabnya, mari kita awasi diri dan ajaran kita. Kalau kita mengaku orang Kristen, kita mengaku mengasihi Tuhan, kita mengaku kita mengasihi sesama, buktikan. Coba saudara pikir-pikir, selama ini saya bilang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, apa buktinya? Mari, lewat ibadah Jumat Agung, lewat perenungan Kristus adalah servant, kita ikuti teladan Kristus, menjadi orang-orang yang melayani. Jikalau saudara menikmati ibadah selama live stream, atau mungkin kembali di waktu yang lalu kita masih beribadah, saudara bisa menikmati ibadah, masuk pintu sudah terbuka, kursi sudah disiapin, toilet sudah bersih, lantai sudah disapu, puji-pujian sudah diketik, pemimpin puji sudah berlatih. Itu semua adalah pelayanan yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang yang sebelumnya melayani. Mari kita jangan jadi orang Kristen yang take it for granted. Kalau dulu kita dilayani, sekarang mari kita ambil komitmen dan berdoa sama Tuhan. Saya nggak mau terus-menerus dilayani. Saya mau mengikuti teladan Kristus. Saya mau taat kepada perintah Tuhan untuk mau melayani. Kita bisa melayani dengan berbagai macam cara, apalagi sekarang saat ini dengan keadaan karantin seperti ini. Ya, bentuk melayani makin terbatas. Tapi saya yakin kalau saudara sudah ambil komitmen dan minta sama Tuhan, Tuhan akan singkapin, bukain jalan. Satu hal yang masih terbuka saat ini, persekutuan doa. Saudara bisa melayani lewat doa. Saudara juga bisa melayani lewat tentunya memperhatikan rekan-rekan satu dengan yang sesama senior, sesama Golden Age, selama Berea, atau sama anak muda satu dengan yang lain. Perhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tawarkan diri apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menolong. Kemarin juga waktu kita ibadah minggu
Palm Sunday kemarin, saya bersyukur buat rekan-rekan yang tergerak. Kita mau mendukung Indonesia dengan $1, $2 atau berapapun yang kita ada. Kita mau kirimkan dana itu untuk menjadi berkat. Itu bentuk pelayanan. Dan tentunya masih banyak bentuk lain lagi. Tapi mau nggak saudara bergabung dengan saya? Hari ini kita rekomitmen lagi di hadapan Tuhan. Kalau selama ini saya tidak melayani, saat ini saya mau melayani. Karena Tuhan sudah melayani terlebih dahulu. Ada satu cerita yang indah. Berita 2 minggu yang lalu di Global TV News Canada BC. Judul dari berita ini adalah Big and Small Joining Together. Dikatakan ada suatu perusahaan yang besar, perusahaan sealant dan paint, Advast namanya ya, Advast. Di tengah-tengah corona ini, mereka memutuskan untuk menghentikan produksi mereka, dan mereka mau buat sesuatu yang baru, sama sekali baru. Mereka akan membuat hand sanitizer, dan mereka akan bagi-bagikan itu bukan untuk mendapatkan profit. Dan ternyata tindakan Advast ini, ya, presidennya bernama Yves Dandurand, kemudian ternyata diikuti oleh company-company besar yang lain. Yoga Jeans, Eric Wazana, presidennya dari Quebec. Dia kemudian memutuskan, tadinya mereka buat jeans, saat ini mereka akan berhenti membuat jeans, mereka akan buat hospital scrub dan juga gaun untuk melindungi para dokter dan juga para pekerja yang berdiri di depan. Canada Goose, sebuah company yang sangat besar yang juga menghasilkan jaket-jaket yang sangat mahal bahkan di dunia. Melihat hal ini, mereka juga berhenti untuk menghasilkan jaket-jaket yang sangat mahal, dan mereka memutuskan mereka tidak akan cari untung. Mereka mau menghasilkan jaket, gaun, dan scrub. Dan terus ini seperti gelombang ombak dari tindakan satu orang atau satu company, terus seperti ombak yang bergulung-gulung. Ada satu company yang sudah 107 tahun beroperasi menghasilkan bir. Ini adalah perusahaan keluarga, banyak sekali mereka punya pekerja. Mereka juga kemudian memutuskan, tidak, saat ini tidak lagi akan menghasilkan bir, saat ini mereka akan menghasilkan hand sanitizer dan akan dibagikan kepada orang-orang. Mereka tidak akan ambil untung, sebaliknya mereka akan menjual untuk modalnya saja, dan kiranya ini menjadi berkat atau menjadi pertolongan buat banyak orang yang membutuhkan. Ya. Dan seorang presiden yang diwawancara mengatakan demikian, ya, dia mengatakan bahwa it's about time to give back now. We need to fight common enemy right now. We are all one team right now. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti statement Yves, saya mau mengajak kita untuk mari kita bersama-sama bersatu. It's about time for us to give back now. We need to fight our common enemy. Jangan lagi berjuang berperang untuk hawa nafsu dan kedagingan diri sendiri, melayani diri sendiri dan kedagingan. Mari kita bersama-sama bersatu, melayani kerajaan Allah, melayani Allah yang hidup, yang sudah memanggil kita kepada kekekalan dan memberikan kita hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami pelajari hari ini sungguh-sungguh membaharui kami. Kiranya di tengah merayakan Jumat Agung dengan live stream online, begitu pula dengan Paskah nanti, tidak mengurangi esensi dari ibadah kami, yaitu bahwa kami tetap memuji, menyembah, dan bersekutu dengan Allah yang hidup, Allah Tritunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah mati di kayu salib. Kami juga rindu ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, firman-Mu ini sungguh-sungguh mendorong kami, menggetarkan kami, dan juga membongkar pemikiran-pemikiran yang salah
sehingga kami tidak lagi hidup seperti suka-suka kami seenaknya dulu, memuaskan kedagingan dan hawa nafsu kami. Sebaliknya, kami hidup untuk serve the master, melayani Tuhan kami, Allah kami. Karena Engkau sendiri sudah memberikan teladan buat kami, dan Engkau memanggil, memberikan perintah bagi kami untuk meneladani. Berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk mentaati komitmen kami ini. Terpujilah Allah Bapa Tritunggal. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian, Vincent, untuk kita menutup, menyanyikan pujian penutup. Terima kasih. Tuhan kita datang dari surga dengan segala kemuliaannya. Ia lahir menjadi seorang bayi manusia di sebuah palungan yang hina. Di Matius 20 ayat 28 sendiri dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Raja yang rela merendahkan dirinya untuk menjadi hamba. Dan saat ini juga, Ia memanggil kita untuk mengikuti Dia. Mari kita meresponi panggilan itu dengan menyanyikan lagu The Servant King. From heaven you came, help us speak. From heaven you came, helpless babe. Entered our world, your glory veiled. Not to be served, but to serve. And give your life that we might live. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. There in the garden of tears, my heavy load he chose to bear. His heart with sorrow was torn. Yet not my will, but yours, he said. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Come see his hands and his feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Marilah kita belajar untuk melayani sebagaimana Yesus telah datang untuk melayani. Dan marilah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone
we're serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant